Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala Rasulullah inna al-Qur'ana ma'rifatullah fata'allamu bi ma'rifatihi mastata'tum. Sadaqallah, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para akidah, para mujahi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni melaksanakan salat isya berjamaah. Insyaallah kita lanjutkan dengan tarawih dan zikir. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kultum ya, kuliah 7 menit ini, jadi judulnya sangat luar biasa ya. Renungan, taubat, syukur, sabar menjelang akhir Ramadan. Tadi saya sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai barometernya, sebagai jumlah renungan. Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan khusus, yaitu dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kamu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks ini berarti kita itu diperintahkan untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi terhadap apa-apa yang dilarang. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap manusia itu merenungkan terhadap diri masing-masing untuk hari esok, untuk hari kiamat, untuk akhirat. Ini namanya muhasabah. Bagaimana kita ini termasuk orang-orang yang bertaubat? Bagaimana agar kita pun termasuk orang-orang yang pandai bersyukur juga bersabar? Nah, tentunya juga agar kita itu bisa selalu bertobat, bersyukur, bersabar. Contoh pertama adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada kita dalam arti ketika kita terkait dengan taubat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya pada surah Ali Imran, surah 133, surah 3 ayat 133 sampai 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi terkait dengan taubat. Perintah yang ini bersegeralah kamu semua. Jangan menunda-nunda waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam bersegera mengampunan Allah itu terkait dengan taubat. Kita diperintahkan untuk banyak bertaubat. Khususnya di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah, perbanyaklah istighfar, pengampunan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin hari-hari biasa istighfar kita hanya 3 kali, 10 kali. Nah di malam Ramadan itu ya istighfarnya 100 kali. Kalau bisa sampai 1000 kali. Bagi yang belum, ya, betapa nikmatnya dengan memperbanyak istighfar. Di samping dosa-dosa kita diampuni Allah, juga hati kita menjadi tenang, menjadi damai. Perbanyak istighfar. Sekali duduk, ya, apalagi punya waktu yang banyak, ya, 1000. Nah kemudian orang-orang yang bertobat, tobatnya yang sungguh-sungguh, khususnya bagi orang-orang bertakwa, ya, termasuk Ramadan adalah intinya bagaimana agar kita menjadi orang bertakwa. Kemudian disifati ayat berikutnya. Ini semua pastikan kita sudah masuk mencocokkan pribadi kita kepada ayat ini, yaitu alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ya, yang orang yang akan mendapatkan ampunan Allah dengan bertaubat itu, yang pertama adalah orang-orang yang selalu menginfakkan, mendermakan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Ketika lapang, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, ya, bawa dompet, ya. Bapak bawa dompet, ya? Enggak. Nah, ada lapang itu apa? Itu di dompetnya itu warna merah dan biru. Itu keluarin gitu maksudnya. Ya. Itu namanya ketika lapang. Kemudian ketika sempit, warnanya pasti itu warna kuning dan abu-abu. Ya. 5.000, 2.000 keluarin juga. Kita keluarin. Ini namanya kita jadi orang yang dermawan. Bahwa untuk menjadi orang yang dermawan itu jangan menunggu kaya dulu. Kenapa? Banyak orang kaya pelit, ya. Banyak orang kaya bakhil. Bahkan kayanya juga hanya hasil korupsi, kan bisa dulu saya kan. Jadi pertama kita itu jadi orang yang dermawan, ya, sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan emosi, mampu menahan amarah. Jadi malam ini kita pastikan menjadi orang-orang yang dermawan. Kedua, orang yang mampu menahan emosi, amarah. Sudah agak marah-marah lagi, damai. Kemudian wal afina aninas, pastikan bahwa kita itu termasuk orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan manusia. Ini malam ini semua, ya, sudah dilatih kita 23 hari, 23 malam. Dididik, ya, melalui Ramadan bagaimana kita termasuk orang yang pemaaf. Mencontoh siapa? Mencontoh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu Maha Pengampun, yaitu Ghafur dan Ghafar juga Afuwun. Kalau Ghafur Ghafar itu Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita karena kita sungguh-sungguh bertobat, tapi catatannya masih ada. Nah kalau Afuwun itu sudah diampuni, catatannya sudah dihilangkan. Nah kita pun tadi ketika orang, ya, pernah menyakiti kita, pernah mendolimi kita, pernah menipu kita, pernah merugikan kita, kita maafin. Paling yang merugikan kita itu hanya berapa orang, ya? Ya mungkin, ya, orang yang pernah menyakiti kita 100 orang nggak ada, kecuali pejabat, ya. Kalau pejabat bagus, ya pahalanya banyak gitu, ya. Kalau nggak bagus, ya rakyatnya nuntut nanti. Kita jadi pemaaf di sini. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi pastikan malam ini kita pun sudah termasuk orang yang muslimin. Orang muslim itu banyak kebaikannya sedikit, melakukan kesalahan dan juga mengajak orang lain untuk berbuat baik. Ini pertama terkait dengan taubat. Masih ada waktu di. Nah kemudian terkait dengan syukur, ya, dengan sabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun."
Ingatlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepadaku, jangan engkau kufur. Kenapa kita harus bersyukur? Satu sisi nikmat yang Allah berikan kepada kita sangat luar biasa. Nah, kedua, nikmat yang paling besar, yang paling agung, ya, harus kita syukuri, yaitu apa? Dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW juga warisan nikmat terbesar itu kitab suci Al-Quran. Ini pertama yang harus kita syukuri. Kita bersyukur ya bisa hidup tenang seperti ini, itu mengikuti syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu tentunya bagaimana ketika menjalankan syariat Islam itu jangan dijadikan beban, tetapi itu anugerah. Termasuk ibadah sholat itu juga bentuk syukur ya. Rasulullah syukur kepada Allah sampai kakinya bengkak melaksanakan ibadah sholat malamnya. Kenapa? Bacaan Qurannya panjang. Kalau kita kan bacaannya ya sedang-sedang saja ya, nggak panjang. Rasul itu satu rakaat sholat malam itu 5 juz. Ya, satu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, satu rakaat. Ini bentuk syukurnya. Nah, bentuk syukur kita tentunya ya kita pun bersyukur ya dengan saum Ramadan ini ya, tadi perbanyak ibadah khususnya ya di malam-malam terakhir supaya apa? Supaya kita ini dengan bersyukur barangkali di samping kita mendapatkan ampunan Allah ya, mendapatkan curahan rahmatnya ya, dibebaskan dari siksa api neraka, juga kita berharap akan mendapatkan sebuah hadiah yang kita nanti-nantikan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, kalau program masjidnya bagus itu bakal dapat ya. 10 malam terakhir Rasulullah menyampaikan kepada kita itu kalau diisi semua ya dapat gitu. Jangan ditunggu malam ganjilnya aja gitu. Nah, ini dalam bentuk syukur kepada Allah itu bagi ibadah kita. Kemudian terakhir yaitu bagaimana kita bersabar ya. Sabar itu bukan hanya menerima saja ya, tetapi harus ada upaya juga. Sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, baik cobaan pribadi maupun cobaan secara global ya. Kita harus sabar, tapi cari solusi, termasuk misalkan di Indonesia saat ini ya. Kita kan pengennya Indonesia itu karena kekayaan alam yang luar biasa, pengennya kan sejahtera semua, bahagia semua ya. Kita doakan para pemimpin kita yang pada sadar ya, yang uangnya banyak hasil korupsi itu balikin gitu ya, supaya kita maju. Nah, itu dalam arti sabar yang luas, bukan pribadi tapi global. Bagaimana kita pun berupaya tadi ya, mengajak orang-orang lain untuk berbuat kebaikan. Ini dalam rangka sabar yang sebenarnya. Saudara hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mungkin singkat tadi karena sudah disampaikan ya, hanya 15 menit, tapi intinya adalah bagaimana ya kita termasuk orang yang bertobat, berarti berbanyak istighfar, banyak bersyukur, berarti banyak juga ya zikir, hamdalah ya, kemudian juga sabar ya tadi. Sabar dalam menghadapi ujian, tetapi ketika kita fokus kembali kepada tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW, insya Allah semuanya akan bisa selesai. Yaitu saya sampaikan sedikit ya, ulang lagi ini sedikit tinggal laksanakan, yaitu rumusnya adalah sholli baso amal. Pernah saya sampaikan ini rumus kita, sholli baso amal. Ini adalah amal harian kita supaya kita termasuk orang yang bertobat, bersyukur, sabar, yaitu sholat, zikir, baca Quran, dan banyak sedekah. Kemudian kita pertahankan, kita mempunyai akhlakul karimah, budi pekerti yang baik. Kemudian Allah memberikan tuntunan, yaitu agar kita mempunyai budi pekerti yang baik ya. Setelah melaksanakan sholli baso itu terkait dengan abdu billah. Kemudian abdu billah adalah amal mempunyai akhlakul karimah, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, berbuat baik kepada saudara-saudara dekat kita, berbuat baik kepada anak-anak miskin, orang-orang yang dunia itu, juga berbuat baik kepada tetangga dekat, tetangga jauh, dan berbuat baik kepada teman-teman sejawat. Mungkin ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Juga kita pun termasuk orang yang bersyukur dengan ibadah, dan kita pun ketika mendapatkan ujian cobaan
kita selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan kemudahan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan batin, dan kita pun di malam yang penuh berkah ini kita mohon kepada Allah suatu saat ketika kita menghadap Allah, semoga Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya, memberikan maghfirah ampunannya dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta mendapatkan keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi